96,6 SPFM 100% musik asik masih dipancarkan dari Jalan Trunojoyo nomor 222 Pamekasan. Malam ini saya Panwardana bersama Anda dan tentunya kita akan berbincang santai bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Saya ucapkan juga selamat malam untuk Anda yang sedang menyimak melalui live streaming Facebook Radio Suara Pamekasan. Di studio Radio Suara Pamekasan malam ini kita kedatangan narasumber yang pastinya mereka hadir untuk memberikan sosialisasi dan sekaligus berbincang bersama saya. Yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan ada Bapak Afif Amrullah selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur atau KPID Jawa Timur. Kemudian ada Ibu Amalia Rosadi Putri, Komisioner KPID Jawa Timur, yang juga sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Baik, saya coba sapa dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Pak Afif. Assalamualaikum, selamat malam Mas Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Radio Suara Pamekasan untuk berbincang ya, atau kita bincang santai malam ini. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Amalia Rosadi Putri. Ini selaku Komisioner KPID Jawa Timur. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Oke, gimana? Sehat juga ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Dari Surabaya ke Sumeneb, kemudian Pamekasan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, Mas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk dua narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Dan ternyata malam ini kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber dari KPID Jawa Timur, yaitu tentang siaran digital dan dampaknya bagi masyarakat Pamekasan. Dan ini menarik sekali untuk kita dengarkan bersama malam ini. Dan terlebih dahulu mungkin saya persilakan kepada Pak Afif Amrullah selaku Ketua KPID Jawa Timur untuk menyapa para tretan kita. Dipersilakan dulu ya. Pak Afif. Terima kasih Mas Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tretan wabarakatuh. semuanya, mungkin malam ini terasa berbeda dari malam-malam biasanya, karena biasanya diisi oleh penyiar lain. Kemudian malam hari ini Mas Pandu yang hadir bersama-sama saya untuk berbincang santai. Berbincang santai ya, betul. Dan apa yang ingin kami sampaikan ini menjadi sesuatu yang cukup penting bagi kita semuanya, karena ini adalah bicara soal masa depan yang hampir pasti akan kita alami. Baik. Jadi kalau bicara soal siaran digital itu sebentar lagi ini akan berlaku di negara kita, termasuk kita yang ada di Pamekasan ataupun di Madura. Dan saya pikir masyarakat kita semuanya, tretan semuanya perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menyongsong era siaran digital itu. Gitu Mas Pandu. Baik. Nah, kalau berbicara terkait dengan siaran digital, ini saya juga sempat membaca di salah satu media yang katanya nanti untuk siaran digital ini berakhirnya penyiaran analog pada tahun 2022 kalau nggak salah. Ini seperti itu memang Pak Afif ya? Iya. Jadi sebelum ke sana Mas Pandu perlu saya sampaikan juga begini. Jadi sekarang ini kita kan dalam proses kehidupan sehari-hari kan banyak sekali mengakses media begitu ya. Baik. Dan media itu sendiri terus berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang saat ini. Dulu mungkin orang itu banyaknya kalau mencari hiburan atau informasi melalui televisi dan radio ataupun koran begitu ya. Terus perkembangan selanjutnya kemudian hadirlah handphone dengan berbagai macam fiturnya, sampai sekarang kemudian munculnya beragam pola-pola termasuk juga media sosial. Mungkin dulu kalau orang siaran di radio itu yang dikenal suaranya gitu ya. Baik. Karena yang dinikmati oleh masyarakat ya itu. Tapi dengan adanya Facebook sekarang orang bisa dengerin radio sekaligus nonton acaranya begitu ya, seperti yang sekarang sedang streaming ini. Nah, begitu juga dengan siaran televisi. Siaran televisi kalau sekarang ini masyarakat biasanya mengaksesnya melalui
melalui TV analog istilahnya. Baik. Dan nanti pada saatnya ketika tahun 2000 sekarang sedang proses terus, nanti insya Allah tahun 2022 semua TV itu akan mati, Mas. Gitu Jadi ya. masyarakat tidak lagi bisa nonton TV yang menggunakan TV analog. Oke. Tapi nantinya kemudian akan berhijrah begitu atau bermigrasi ke siaran digital. Nah, perbedaannya begini. Kalau sekarang di Pamekasan misalnya atau di Madura, itu kita kalau nonton TV itu kan ada banyak channel ya, baik yang nasional maupun yang lokal. Katakan misalnya ada 17 channel begitu ya, dengan berbagai macam namanya, baik yang swasta maupun yang publik. Itu semua menggunakan kanal. Jadi istilahnya begini. Sekarang ini ada 17 petak, ibaratnya kalau tanah itu ya. Ada 17 petak tanah yang masing-masing petak itu dipakai satu channel. Baik. Nah, nanti kalau sudah digital 17 petak itu akan dirangkum hanya kira-kira 5 petak saja. Oke. Jadi kita masih punya sisa itu. Dari 17 dikurangi 5 ada 12. Jadi ada 12 petak atau 12 kanal kosong yang tidak dipakai lagi oleh televisi. Karena kecanggihan teknologi gitu. Jadi kalau dulu TV itu memakan tempat banget di frekuensi, tapi kalau nanti itu sistemnya seperti rumah tingkat gitu ya. Satu petak bisa diisi untuk setidaknya 5 sampai 12 channel. Oke. Sehingga ada 12 kanal kosong yang kemudian tidak dipakai oleh televisi, dan itu nanti kemudian bisa dipakai untuk keperluan lain, misalnya untuk kecepatan broadband internet, untuk kecepatan kuota provider seluler. Sehingga nanti masyarakat mendapatkan manfaat dari situ. Jadi itu diantaranya proses perpindahan dari analog ke digital. Nah, itu nanti tentu akan membawa dampak yang cukup besar kepada kita, karena siaran digital itu hanya bisa diakses oleh perangkat yang memadai. Ibaratnya begini, kalau dulu orang siaran radio itu kan AM gitu ya. Betul. Radionya ya harus ada AM-nya gitu kan. Sekarang ketika radio itu migrasi ke FM, ya radionya juga harus ada FM-nya. Artinya radio lama yang hanya AM atau SW atau MW zaman dulu tidak bisa untuk akses FM. Nah, begitu juga nanti ketika TV kita ini yang di rumah itu hanya dilengkapi dengan perangkat analog. Ketika nanti sudah kemudian analog dimatikan dan pindah ke digital, berarti kita butuh perangkat baru. Gitu ya. Kita butuh TV baru begitu. Sehingga istilahnya kalau ada kalau kita sederhanakan 2022 ganti TV, kira-kira begitu. Karena memang nanti TV analog itu semua akan dimatikan oleh pemerintah, tidak lagi ada TV analog, dan pindah ke TV digital dengan perangkat-perangkat yang baru juga. Meskipun channelnya tetapi hanya teknologi penyalurannya atau pendistribusian kontennya yang kemudian berubah ke digital. Baik. Gambar awalnya seperti itu, Mas Pandu. Baik. Nah, untuk siaran digital ini stressingnya hanya untuk televisi atau media lain ini? Untuk tahap awal ini masih televisi dulu. Ya. Dan mungkin pada saatnya nanti radio juga akan mengalami, tapi mungkin masih lama karena proses migrasi dari TV analog ke TV digital kan butuh waktu. Ibaratnya seperti dulu, Mas Pandu, kan misalnya soal ini ya, dalam rumah tangga ya. Dulu orang kalau masak pakai apa, Mas Pandu? Pakai kayu bakar, pakai minyak tanah, begitu ya. Betul. Terus pemerintah membuat program migrasi atau konversi dari minyak tanah ke gas gitu ya. Betul. Nah, kan ada banyak tuh problem-problem waktu itu ya, penolakan, ada yang macam-macam lah ya. Nah, itu kira-kira seperti itu nanti akan terjadi di tahun 2022. Jadi untuk saat ini peralihan pertama nanti dimulai dari ini televisi ya. Betul. Nah, kemudian mungkin juga penting diperjelas juga ini Mas Afif. Ada sebagian yang menganggap bahwa dengan adanya live streaming dan lain sebagainya, meskipun ini mungkin bukan di bawah ranah KPI ya atau KPID,
Nah, ini ada yang sudah mengatakan ini sifatnya sudah digital ya. Ini seperti apa? Apakah memang sudah masuk kategori di sana menurut Mas Hafif atau seperti apa? Ya, jadi memang istilah digital itu bisa dipakai dalam banyak hal. Termasuk diantaranya adalah streaming ini. Ini juga sebenarnya adalah digital juga, tetapi istilahnya digital internet gitu Digital ya. internet, Tapi ya. jadi teknologi digital yang harus menggunakan internet. Sementara kalau televisi itu kan ngaksesnya nggak perlu internet. Betul. Yang penting di betul. rumah ada perangkatnya, ada listriknya, dinyalakan dan ada antenanya ya. Maka itu bisa diakses dengan gratis gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan siaran digital itu bukan siaran digital internet, tetapi siaran digital yang menggunakan frekuensi yang nantinya juga bisa diakses oleh masyarakat menggunakan antena itu. Jadi cukup menggunakan antena saja, yang penting perangkatnya ini sudah dilengkapi dengan teknologi digital, maka masyarakat nantinya itu bisa mengakses siaran digital itu. Jadi beberapa tadi di awal saya sebut misalnya ada penyederhanaan penggunaan frekuensi. Jadi okay. yang awalnya sekarang itu 17 channel dengan menggunakan 17 kanal atau 17 peta, nanti itu hanya ada 5 atau 6 peta yang dipakai untuk 17-17-nya. Jadi satu peta ditempati beberapa channel, sehingga ini mengirit penggunaan frekuensi, dan sisanya nanti bisa dipakai untuk beberapa kepentingan lain seperti internet dan sebagainya. Sehingga kalau sekarang kan mungkin orang kalau ngasih internet masih ada kayak buffering ya, ada yang muter-muter gitu loh Mas ya, susah gitu ya. Nah itu karena memang frekuensi kita masih terbatas. Nah nantinya dengan adanya perubahan kebijakan ini, insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan semakin cepat kecepatan internet kita, dan tentu memudahkan berbagai macam kebutuhan kita, apakah itu yang berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan pembelajaran ataupun yang lain gitu. Baik. Nah, inisiatif perubahan siaran ke versi digital ini dari mana ini? Mungkin bisa diperjelas juga dari Bu Amalia, dipersilakan dulu. Bisa diulang dulu Mas tadi? Ya, ini untuk Inisiatif? Ya, inisiatif untuk apa perubahan siaran ke versi digital? Apakah ini dari KPI atau mungkin instruksi dari kementerian atau seperti apa? Kalau itu jelas dari kementerian ya, Mas Pandu ya. Karena memang sebenarnya ini memang semacam lebih dipaksakan begitu ya, karena kesiapan yang di lokal ini loh Mas, nanti bagaimana kalau saya kebetulan kan saya diisi siaran. Ketika di dalam P3SPS di buku pedoman berlaku penyiaran dan standar program siar, itu kan ketika media lokal itu kan wajib untuk bisa mengembangkan lokalitasnya. Nah ini kadang-kadang memang teman-teman yang lokal ini bisa habis Mbak kita ini nanti kalau misalkan memang 2022 memang sudah digedok, ini akan digital. Jadi inisiatifnya ya memang dari kementerian Mas Pandu. Coba kita bayangkan ya, di Jawa Timur saja itu ada 38 kabupaten kota. Oke. Ya, dengan data di KPID perizinan kami ada 393 lembaga penyiaran yang legal ya, karena yang menjadi ranah untuk pengawasan kami Mas itu kan di yang radio dan televisi yang baik. Sudah legal. Bayangkan Mas Pandu, ketika di Surabaya saja itu ada berapa rumah gitu loh. Tadi kan sudah dijelaskan Ketua ya bahwasanya untuk perubahan digital ini kan harus semua berubah televisi, betul. Begitu loh. Setiap rumah itu harus ada. Coba nanti pasti ya ada plus minusnya sih sebenarnya Mas Pandu ketika nanti akan ada tenaga baru ya, mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate untuk bisa membuat sebuah perlengkapan ya TV digital baru, kemudian harus ke rumah. Kadang kita tuh bayangkannya tuh terus gimana gitu loh Mas, kalau sampai setiap rumah harus bisa mengakses dengan digital, terus yang tidak ya kan di pelosok dan seterusnya. Kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh di provinsi lain, di Jawa Timur kan juga kita masih banyak Mas beberapa kabupaten kota yang tertinggal. Dan tentunya kalau memang ini nanti akan digedok dan memang sudah beralih ke digital, tentunya di pengawasan di bidang saya ini akan semakin bertambah pekerjaan Mas. Ya kan, tadi seperti Ketua bilang, ketika kalau sekarang kan satu frekuensi ya sudah hanya satu lembaga penyiaran radio televisi saja.
Kalau tadi diibaratkan rumah susun, Mas Pandu, ketika dalam satu petak itu bisa diisi dengan banyak sekali channel, bagaimana kita akan mengawasi? Ini PR dari KPID, terutama saya di koordinator bidang pengawasan isi siaran, dan kita cuma ada 12 tim ya Mas Pandu, seperti Gendi dan Fakih ini adalah salah satu dan salah dua ya dari kawan-kawan, dan nggak mungkin dong. Karena kita juga hanya di tingkat provinsi, Mas Pandu. Berbeda ya dengan mungkin lembaga negara yang lain seperti Bawaslu, KPU kan sampai di level desa pengawasannya gitu loh. Jadi ya memang kadang ya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, tetapi sampai di bawahnya pun itu ya harapannya nanti dalam waktu 2 tahun itu kan begitu singkat, Mas Pandu, ketika harus secara nasional itu akan diberlakukan begitu. Baik. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada yang mungkin sifatnya uji coba untuk saat ini sebelum nanti betul-betul sudah masuk ke era digital tersebut ini? Ya, jangankan di Indonesia, kita kemarin Ketua ya di Surabaya, CNBC itu juga sudah mulai untuk perizinan digital yang sempat tertunda ya, karena memang di perizinan Ketua yang paham datanya itu yang dimulai sejak 2015 ya kalau nggak salah, nanti bisa ditambahi. Yang kita kemarin juga sudah memulai untuk melakukan ECS. Jadi sudah mulai Mas, tidak hanya di Indonesia di nasional, tapi kita di Jawa Timur nanti akan ditambahkan Ketua. Yang jelas saya kemarin juga ikut mengevaluasi uji coba siaran digital adalah CNBC yang merupakan salah satu anak dari Trans Corp. Jadi ada CNN dan sebagainya yang mereka news yang lebih ke ekonomi, Mas Pandu. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, kalau berbicara pasti ada dampak juga yang mungkin nanti dirasakan ya, baik baik oleh masyarakat atau dari pihak pengawasan KPID khususnya seperti itu. Nah, manfaat-manfaat apa ya ketika nanti ini diterapkan ini, Mas Afif? Manfaat pertama seperti yang disebut tadi adalah adanya perampingan penggunaan kanal frekuensi, atau yang saya istilahkan dengan yang awalnya menggunakan teknologi perumahan gitu ya, satu petak satu rumah menjadi satu petak dengan teknologi rumah susun. Jadi satu petak bisa dipakai untuk maksimal 12 channel, sehingga sisanya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, termasuk tadi peningkatan kecepatan internet. Itu manfaat pertama. Lalu manfaat yang kedua adalah soal kualitas gambar, Mas. Kalau sekarang kita menggunakan antena itu kan biasa ya, ada kayak semut-semut ya gitu ya, ada kayak gangguan pancaran yang membuat tampilan tidak jelas. Nah, nanti dengan digital itu benar-benar akan celing gitu ya, akan celing bersih, sebagaimana kita kalau nonton video dengan kualitas HD begitu. Karena memang di TV digital itu teknologinya istilahnya DVB-T itu adalah memang benar-benar kualitasnya HD, high definition. Jadi kualitasnya benar-benar celing. Itu yang kedua. Lalu manfaat yang ketiga, nantinya itu akan membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk membuat atau mendirikan TV-TV baru. Sehingga diharapkan nanti juga bisa menyerap tenaga kerja, kemudian mewadahi konten-konten kreator yang mungkin bisa bergerak ke area TV, tidak hanya di YouTube dan seterusnya gitu. Nah, memang cuma tantangannya tadi itu. Tantangannya adalah bahwa masyarakat ketika nanti akan mengakses televisi digital, dia juga harus memiliki perangkat yang memadai. TV sekarang yang kebanyakan dimiliki oleh masyarakat itu adalah TV yang masih dilengkapi dengan teknologi analog. Dan ketika mau mengakses digital itu pilihan solusinya cuma 2. Satu, membeli alat namanya set-top box, semacam receiver gitu lah. Yang kedua, ya membeli TV baru yang sudah ada digitalnya. Nah, pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana caranya masyarakat yang menengah ke bawah itu juga bisa mendapatkan perangkat itu. Insya Allah nanti juga akan diiringi dengan sebuah kebijakan, pemerintah akan menyiapkan set-top box gratis. Sama seperti dulu ketika LPG itu kan. Awal-awal kan didata tuh yang miskin-miskin akan diberikan LPG secara gratis supaya mereka bisa memiliki tabung dan bisa mengakses LPG secara terus-menerus. Nah, sama di TV juga begitu. Nanti pemerintah akan
menyiapkan apakah bekerja sama dengan swasta atau dibiayai sendiri, itu melakukan proses bantuan set-top box supaya masyarakat yang punyanya TV analog tidak harus beli set-top box atau tidak harus beli TV baru begitu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin dalam waktu dekat yang kita hadapi. Kenapa kemudian kok 2 tahun waktunya? Itu sebenarnya ditetapkan dalam Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin rame itu. Jadi di antara riuh ramainya demonstrasi tentang penolakan Undang-Undang Omnibus Law, di dalamnya itu ada pasal yang mengatur tentang ini sebenarnya. Jadi ada beberapa pasal yang mengubah Undang-Undang Penyiaran, bahwa di situ dimasukkan sebuah aturan teknologi penyiaran bisa dilakukan melalui frekuensi dan melalui digital, dan itu dibatasi 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Itu artinya tahun 2022 akan dilakukan yang namanya analog switch off atau penghentian televisi analog, dan semuanya wajib bermigrasi ke digital. Itulah kenapa 2 tahun. Nah, ini memang tidak bisa ditunda lagi sebenarnya Mas Pandu, karena ini adalah sebuah kelaziman, sudah semestinya teknologi itu harus berkembang begitu, tidak boleh berhenti di analog terus. Bahkan kita ini kalau dibandingkan negara-negara lain sudah sangat jauh tertinggal dari sisi itu. Di Eropa misalnya itu sudah tahun 2010 Mas Pandu dimulai migrasi analog digital. Jadi sekarang kalau misalnya ada, atau boleh dicek lah ke tretan-tretan yang ada di Hong Kong misalnya, yang ada di Thailand yang juga mendengar Suara Pamekasan ya atau SPFM, itu dicek di sana tuh ada nggak sih TV analog? Kayaknya udah nggak ada, semua sudah migrasi ke digital. Tinggal kita ini yang telat, karena memang berbagai macam problem, termasuk diantaranya adalah soal dasar hukum yang belum ada. Makanya di Omnibus Law itu dimasukkan sehingga pemerintah punya landasan hukum untuk melakukan proses perpindahan dari analog ke digital itu tadi. Baik. Jadi dengan adanya siaran digital nanti ini bisa berpotensi atau peluang akan muncul stasiun televisi baru seperti itu ya? Ya, karena kalau sekarang ini orang sudah nggak bisa mengajukan TV baru, karena kantor udah penuh. Betul. Karena bisa dibilang boros penggunaan frekuensi televisi itu. Nah, nanti dengan perampingan tadi itu kan masih banyak kanal kosong, sehingga orang kalau ada yang mau buka usaha TV baru itu masih bisa, dan tentu diharapkan ini akan menyerap tenaga kerja. Karena itu tretan-tretan yang masih muda, yang punya hobi membuat editing, konten kreator, ini akan menjadi salah satu peluang yang cukup besar di antaranya nanti. Baik. Nah, kalau berbicara siaran digital, ini pastinya juga mungkin ada sebagian yang yang mungkin mereka melihat salah satu karena siaran di media internet ini juga semakin banyak diminati. Bahkan dalam tanda kutip siaran televisi analog ini sudah mulai ditinggal karena mereka lebih memilih mengakses konten YouTube atau streaming dan lain sebagainya. Apakah ada pengaruh dampak dari ini juga Mas Hafif atau seperti apa? Kalau soal perpindahan itu sebenarnya nggak ada pengaruh ya, memang itu sebuah kelaziman. Cuman begini, kalau soal perilaku konsumen media memang terus berubah ya Mas Pandu ya, seiring dengan perkembangan teknologi. Seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa kalau dulu orang mengakses TV dan radio sebagai pilihan utama dalam mencari hiburan, sekarang sudah banyak sekali kan, termasuk di handphone, YouTube, media sosial dan sebagainya. Tetapi sebenarnya masyarakat sekarang, terutama anak-anak muda itu sebenarnya masih nonton TV Mas. Betul. Cuman bedanya kalau dulu orang nonton TV itu di hari tertentu dan jam tertentu, gitu ya, di jadwal gitu loh. Tapi kalau sekarang kan enggak, sewaktu-waktu karena mereka tetap nonton TV, hanya medianya berubah. Kalau dulu nonton TV ya di TV, sekarang nonton TV tapi di YouTube. Banyak sekali konten-konten TV yang di YouTube itu trending, viewernya sampai jutaan. Itu artinya memang ternyata masyarakat juga masih nonton TV sebenarnya. Cuman bedanya media dan polanya. Kalau dulu itu misalnya disiarkan jam sekian, tanggal sekian, itu ya nunggu lah. Kalau sekarang kan kelewat nggak apa-apa, tinggal cek aja. Atau dulu misalnya orang nonton sepak bola
kan harus begadang tuh, harus malam-malam banget gitu ya, jam 3, jam 2 itu harus melek gitu. Tapi kalau sekarang misalnya ketiduran kelewat, nggak usah repot kan, tinggal lewat internet, lewat YouTube atau lewat yang lain-lain pasti ada tuh yang menyiarkan ulang dari program TV itu. Jadi artinya memang sebenarnya masyarakat masih nonton televisi, hanya medianya aja yang kemudian berubah dengan pola-pola yang juga berubah gitu. Baik, dari Mbak Amelia mungkin kita juga tidak banyak waktu ya. Ya, Mas Pandu. Ada tambahan, dipersilakan dulu. Nampaknya kalau dampak semuanya udah diulas ya Mas Pandu ya, memang secara real pemerintah tadi ya sudah dijelaskan oleh ketua. Kalau dampak memang secara visualisasi betul. Pasti digital akan lebih celing gitu Mas ya. Betul. Dan tentunya dengan pakai alat startle box tadi, kemudian beli TV yang ada digitalnya, otomatis sudah tidak perlu ketika harus muter anten ya kan Mas, seperti ibu saya kan rumahnya di bawah Gunung Kelut nih Mas. Jadi susah sekali mendapatkan yang namanya itu tampilan yang memang jernih, harus pakai antena yang tinggi dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu dampak yang positif adalah tentang visualisasi, karena kita bicara tentang masyarakat yang di daerah yang geografinya itu, kalau yang pakai analog kan memang harus Mas, istilah kemeresek, ada tadi dibilang ketua kabur bitik-bitik itu banyak Mas. Tapi bagaimanapun ya namanya pemerintah sudah menentukan, kita juga harus siap apapun yang terjadi ya. Nanti seandainya memang kita masih di KPID ya Mas Pandu, jadi tugas pengawasan juga akan semakin itu tadi ya, satu petak dengan rumah susun kan akan lebih banyak, dan peluang-peluang televisi juga akan lebih banyak. Cuma nanti kita bicara juga untuk kesegmentasi. Kalau kita bicara program acara Mas ya, betul. Itu kan pasti lokalitasnya pasti harus ada gitu loh. Kalau semuanya nanti rasa Jawa Timur tapi nasional gimana kalau sudah pasar bebas semacam itu gitu loh Mas. Untuk kontennya kan akan lebih luas. Makanya kemarin kita waktu EUCS uji coba siaran CNBC itu kemarin itu kan kita juga tanding semua. Ini nanti akan benar-benar menjadi televisi lokal Jawa Timur atau nanti akan menjadi TV nasional gitu loh, karena memang itu adalah anak dari Transkop gitu loh Mas Pandu. Jadi harapan-harapan kita yang kekhawatiran pun akan terjadi semacam itu yang di daerah, dan persaingannya pun juga akan semakin banyak kan Mas Pandu ya, karena akan semakin banyak televisi, dan kasihan yang televisi kita yang udah ya TV-TV lokal gitu Mas, yang akhirnya akan tergeser dengan teman-teman yang lain. Saya juga boleh pesen dong ya Mas Pandu di bidang isi siaran, walaupun temanya adalah digitalisasi. Jadi kami juga mohon partisipasi dari pendengar Suara Pamekasan ini untuk bisa turut ya berpartisipasi, untuk bisa proaktif bersama-sama KPID, karena kami selalu mengajak untuk pengawasannya adalah partisipatif dari masyarakat ya Mas Pandu. Ketika kami hanya terbatas beberapa tim saja, tim monitoring, tentunya di daerah tidak ada. Jadi kami mohon ketika ada tayangan-tayangan yang tidak sesuai Mas Pandu dengan 5S racun siaran, itu adalah ringkasan dari buku kitab sucinya Mas Pandu kan. Nanti saya akan cek keberadaan buku P3 SPS-nya, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siar Mas Pandu. Itu ketika ada siaran ataupun juga tayangan ya yang mengandung 5S racun siaran, ada saru, sara, sihir, sadis, dan siaran partisan serta ilegal, itu mohon bisa disampaikan kepada KPID Jawa Timur. Itu bisa melalui website kami di KPID Jatim, ataupun juga di kpid@yahoo.com melalui email ya, ataupun melalui Suara Pamekasan kemudian diteruskan pada kami. Jadi paling tidak hal-hal semacam itu bisa membawa siaran ini juga lebih bermanfaat lah Mas Pandu ya. Jadi kalaupun entertain, hiburan, tapi hiburannya pun yang santun. Semacam itu Mas Pandu yang bisa saya sampaikan. Baik, dari Mas Hafif terakhir mungkin menyambut siaran digital televisi, ada himbauan atau pesan kepada masyarakat Pamekasan ini? Ya, artinya dengan hadirnya siaran digital ini memang sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ini pasti akan hadir cepat atau lambat, dan masyarakat memang dituntut untuk terus bisa melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam perkembangan teknologi.
Dan ke depan itu kemudian memberikan kepada masyarakat berbagai macam pilihan. Apakah itu dengan mengakses media TV, media radio, media internet, media sosial akan semakin banyak. Dan itu kemudian perlu diiringi dengan sebuah sikap yang bijak dari kita, sikap yang cerdas bahwa mengakses media itu ya pilih media-media yang memang benar-benar memberikan manfaat. Semua itu pasti akan seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk positif, bisa digunakan untuk negatif. Dan kita terutama sebagai misalnya terutama yang sudah punya anak ya, yang sudah orang tua itu wajib memiliki sebuah kemampuan untuk memilah dan memilih mana tayangan yang perlu diakses, mana yang tidak, dan mana yang bisa memberikan dampak positif kepada keluarga ataupun mana yang memberikan dampak negatif, sehingga dengan demikian apapun perubahan teknologi yang terjadi tidak akan berdampak negatif kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Afif, terima kasih untuk Mbak Amelia sudah hadir di Radio Suara Pamekasan. Semoga informasi yang disampaikan ini menjadi pencerahan ya, dan paling tidak para penikmat televisi ini tentunya akan kembali disuguhkan dengan tampilan yang lebih bagus lagi tentunya dengan siaran digital. Terima kasih Mas Afif, terima kasih Mbak Amelia sudah hadir. Mas Pandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tretan SPFM, begitulah bincang kita malam ini terkait dengan siaran digital dan tentunya dampak bagi masyarakat Pamekasan tadi juga sudah disinggung. Terima kasih kebersamaan Anda.